Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Arsitektur Nusantara dan Asia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas arsitektur Nusantara pada perkembangan Islam. Sejarah arsitektur Islam di Indonesia berasal dari peradaban Islam yang dibawa oleh perdagangan bangsa Cina, bangsa India, Gujarat, Arab, Persia ke Nusantara atau sekarang disebut dengan Indonesia. Nah, awalnya peradaban Islam ini masuk melalui kota-kota pelabuhan yang merupakan tempat transit yang ramai dikunjungi orang. Kemudian pelabuhan tersebut menjadi pusat-pusat perdagangan dunia dan di sana terjadi akulturasi budaya sehingga kemudian para pedagang tersebut tinggal di Nusantara dan kemudian melakukan akulturasi budaya di Nusantara. Ada beberapa teori yang menjelaskan proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Menurut Surya Negara dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ini berdasarkan asal daerah datangnya peradaban Islam tersebut. Menurut teori Gujarat ini berada di sekitar India ya. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat atau Cambai yang merupakan bagian barat India. Saat ini lebih kurang Gujarat ini adalah negara Pakistan. Kemudian kota-kota pelabuhan menjadi titik pertemuan dan penyebaran Islam Nusantara seperti Barus yang ada di Sumatera pesisir baratnya dan Pasai sekitar Aceh saat ini, kemudian Banten di Jawa, Demak, dan Madura. Bentuk pengaruhnya dapat dilihat pada batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Ini makamnya dan ini di Gujarat. Teori yang kedua adalah teori Mekah yang merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, jauh lebih tua. Abad ke-7 Masehi dan awal peradaban Islam sekitar ada abad ke-6 Masehi. Nah, jadi hanya selisih 1 abad dari asal peradaban Nabi Muhammad. Dan pembawanya dianggap berasal dari Arab atau sekitar Mesir. Yang ketiga, teori Persia, di mana Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Sama seperti teori Gujarat, pusaran waktunya. Nah, namun yang berbeda, pembawanya berasal dari Persia atau sekitar Iran saat ini. Teori ini dikaitkan dengan adanya ekspedisi Marco Polo pada tahun 1292 atau abad ke-13. Adanya perjalanan dari Tiongkok ke Persia dan singgah di Perlak, Aceh, yaitu adanya pedagang dari India. Bentuk pengaruh peradaban Persia ini bisa dilihat di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Teori lain menambahkan bahwa awal abad ke-15 Malaka adalah sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam.
kejayaannya sampai ke daerah Riau atau daerah Kampar Indagiri hingga abad 15-11 sampai ditaklukkan oleh Portugis. Kemudian di bagian timur Nusantara sekitar tahun 1430, kegiatan Islam berpusat di Ternate, Indonesia Timur, dan meluas sampai ke pantai timur Sulawesi. Dan pada tahun 1611, Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa dipimpin oleh Hayam Wuruk digantikan oleh Kerajaan Demak yang meluaskan ajaran Islam ke seluruh Jawa dan selatan Kalimantan. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada sekitar abad ke-7 dan mengalami perkembangan pada abad ke-13. Pemegang peranannya adalah bangsa Arab, Persia, dan Gujarat atau India. Para ahli sepakat bahwa golongan pembawa Islam di Nusantara adalah kaum pedagang, guru pengajar, serta golongan lain yang disebut juga sebagai tasawuf atau kaum sufi. Selain golongan pembawa tersebut, terdapat pula golongan penerima agama Islam, di antaranya adalah para adipati pesisir atau pejabat yang langsung berhubungan dengan pedagang Muslim. Kemudian golongan penerima agama Islam seperti raja dan bangsawan yang ikut mempercepat perkembangan Islam. Ketika rajanya masuk Islam, cenderung pengikutnya juga masuk Islam. Kemudian para pedagang Muslim yang terlibat langsung dengan pedagang Islam dari luar. Kemudian ada para wali songo, 9 wali, yang dikenal juga dengan 9 wali. Kemudian kelompok rakyat yang juga diislamkan oleh wali songo tersebut. Nah, masuknya Islam di Nusantara memunculkan dua jenis perkembangan kota. Yang pertama adalah kota sebagai pelabuhan dagang dengan pintu masuk menuju jalur perairan internasional. Kota yang terletak di pesisir dan muara sungai besar seperti Sriwijaya atau Palembang saat ini, Aceh, dulu Kerajaan Pasai, Banten, Batavia atau Jakarta saat ini, Banjarmasin di Kalimantan, Semarang, Jawa Tengah, Demak, Jepara, Gresik, Tuban, Surabaya, Makassar di Sulawesi, Ternate di Kepulauan Indonesia Timur, dan Banda di dekatnya. Itu adalah jalur pelabuhan dagang yang menjadi jalur perairan internasional masa itu. Kemudian jenis kota yang berikutnya adalah kota sebagai pusat administratif dengan daerah pertanian yang makmur. Nah, kota tersebut biasanya berada di pedalaman atau hinterland seperti Pagariung, daerah Sumatera Barat ya, Padang. Kemudian Jambi dan Mataram. Mataram sekitar Jogja saat ini. Perkembangan Islam di Nusantara menghasilkan akulturasi budaya, pencampuran budaya tanpa menghilangkan kepribadian awal. Jadi karakter budaya sebelum Islam masuk itu masih bisa terlihat. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Makam Islam sering dijumpai jirat atau bangunan makam yang terbuat dari tembok batu bata yang kadang-kadang disertai oleh cungkup bangunan di atas makam ini ya, yang merupakan cungkup ini merupakan akulturasi bangunan candi Hindu-Buddha. Kalau kalian mengingat materi kuliah sebelumnya, pengaruh Hindu-Buddha di dalam arsitektur Nusantara. Kemudian hasil akulturasi budaya tersebut dapat dilihat dari tradisi menabur bunga pada makam. Menabur bunga ini
bukanlah tradisi Islam, budaya Islam sebenarnya, namun budaya dari Hindu-Buddha. Jadi di dalam Islam sendiri tidak dikenal tradisi menabur bunga kalau yang berasal dari Arab sana. Nah, di sini malah ada di Nusantara. Kemudian, akulturasi budaya tersebut dapat dilihat dari penempatan makam. Makam terletak di tempat yang lebih tinggi dan dekat dengan masjid. Contohnya makam Raja-Raja Mataram yang terletak di Bukit Imogiri dan makam para wali yang berdekatan dengan masjid. Nah, pada materi arsitektur Hindu-Buddha bisa direview kembali bahwa agama Hindu-Buddha selalu mengidentikan makam dengan candi. Pada bangunan yang lebih modern pun, pengaruh makam ini juga dapat terlihat. Selain pada makam, pengaruh perkembangan Islam di Nusantara mempengaruhi banyak aspek. Di bidang pemerintahan, raja yang tadinya disebut raja kemudian bergelar sunan atau sultan. Ini istilah dari Persia untuk raja yang berperan sebagai kepala pemerintah dan pemimpin agama. Pemerintahan juga menggunakan ajaran Islam berupa Al-Quran dan hadis sebagai dasar pemerintahan. Kemudian menggunakan sistem dinasti, yaitu secara turun-temurun. Seperti kita ketahui, zaman kerajaan di Persia, Islam di Persia itu juga menggunakan sistem dinasti. Walaupun jika merujuk kepada Islam di masa Muhammad SAW itu tidak menerapkan sistem dinasti. Namun kemudian perkembangannya mengarah ke dinasti turun-temurun. Nah, itu berpengaruh hingga ke Nusantara. Kemudian kerajaan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pengembangan budaya. Di bidang sosial, pengaruh Islam membedakan sosial dalam 3 kelompok, yaitu ada raja dan bangsawan, ada pemuka agama, dan ada wong cilik atau kawula. Di bidang ekonomi, kota-kota pelabuhan di Indonesia berfungsi sebagai tempat transit atau peristirahatan, berkembang menjadi perdagangan internasional, serta mulai dikenal adanya perdagangan dengan menggunakan alat tukar uang. Di bidang budaya, muncul seni arsitektur berupa masjid. Tadinya masjid tidak dikenal. Kemudian makam, menara, keraton, dan nisan. Kemudian mulai dikenali bahasa dan tulisan Arab, bahkan digunakan sebagai alat komunikasi. Kemudian mulai dikenal pakaian berzilbab dan baju koko. Tulisan juga menggunakan bahasa Arab. Beberapa daerah dipengaruhi oleh bahasa Arab. Kemudian upacara-upacara keagamaannya dan hasil akulturasi budaya Islam dan budaya Indonesia. Pengaruh Islam tentu saja pada seni bangunannya. Bisa dilihat pada masjid, terutama pada masjid. Pada masjid, atap berupa segitiga yang bertumpang dan berjumlah 3 atau 5 yang pada puncaknya dilengkapi dengan mustaqah. Bisa dilihat pada Surau Syekh Burhanuddin. Perhatikan ada 3 tingkat dan tetap ada gonjong ya, khas dari Minang. Kemudian di timur Indonesia bertingkat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Contoh dari Masjid Sultan Ternate. Pengaruh budaya peradaban Islam di dalam seni bangunan bisa juga dilihat dalam bangunan menara.
Contohnya Masjid Menara Kudus di Jawa Timur. Ini Masjid Agung di Palembang. Menara merupakan kesatuan bangunan masjid dalam Islam yang merupakan tambahan berada di luar bangunan, namun fungsinya menguatkan masjid. Awalnya menara ini untuk memanggil atau memberitahukan waktu sholat, sehingga dibentuk bangunan yang tinggi agar suara didengar lebih luas. Nah, ini juga menjadi ciri khas dari pengaruh Islam di dalam arsitektur di Nusantara, karena sebelumnya tidak dikenal dan fungsi ini juga sebelumnya tidak ada. Letak masjid umumnya selalu berdekatan dengan alun-alun dan istana kerajaan. Contohnya Masjid Sultan Ternate ini. Masjid umumnya memiliki denah berbentuk bujur sangkar, ditambahkan dengan lantai yang berbentuk punden atau berundak, dan dilengkapi serambi teras di depan maupun di samping, seperti terlihat pada Masjid Al-Maksum di Medan. Perhatikan undakan lantai dan serambi di samping oleh bangunan. Pengaruh peradaban Islam terhadap arsitektur Nusantara bisa juga dilihat dari aksara dan seni rupa, yaitu adanya seni kaligrafi. Bisa dilihat pada gerbang Masjid Agung Cirebon ini, ada tulisan kaligrafi. Penulisan huruf Arab dalam seni kaligrafi ini kadang dipadukan dengan seni Jawa, sehingga huruf Arab dan huruf Jawa kuno bergabung. Seni kaligrafi juga digunakan sebagai hiasan pada makam, dinding rumah, pintu, keramik, dan ukiran Jepara. Perkembangan arsitektur masjid awalnya mengadopsi konsep-konsep arsitektur candi, baik Hindu maupun Buddha, maupun mengadopsi arsitektur lokal dan juga arsitektur Cina. Bisa dilihat pada gerbang ini menggunakan bata. Bata ini kalau kita ingat arsitektur Hindu dan Buddha adalah salah satu ciri khas dari arsitektur era peradaban Hindu dan Buddha. Dari bentuk dan ornamennya dapat dilihat ada pengaruh peradaban Cina di sini. Ciri khas arsitektur masjid yang paling awal atau kuno di Nusantara adalah dibangun dalam bentuk atap tumpang bertingkat 2, 3, 5 dengan puncak dihiasi oleh mustako atau memolo ya. Di awal perkembangan arsitektur masjid belum mengenal bentuk kubah. Arsitektur Nusantara umumnya berbentuk perisai atau pelana, demikian juga ketika Islam masuk masih menggunakan bentuk yang umum digunakan oleh bangunan tradisional di Nusantara. Denah pada arsitektur masjid kuno umumnya persegi 4 dan bujur sangkar dengan serambi di depan atau di samping. Khusus di Jawa, umumnya masjid tua berciri 4 tiang yang dikenal dengan sakaguru, berada di bagian tengah. 1, 2, 3, 4.
arsitektur masjid kuno yang masih bisa kita lihat saat ini berarti Menara Masjid Kudus, Menara Sendang Dawur di Cirebon, Masjid Agung Demak, Masjid Baitur Rahman masa Sultan Iskandar Muda, dan masjid di Ternate pada abad ke-19 sebelum ada perubahan. Pada awal abad ke-19, arsitektur masjid kemudian mendapat pengaruh arsitektur India, Timur Tengah, dan kolonial Belanda. Di sini mulai muncul bentuk-bentuk kubah. Yang bentuk ini populer di India, Timur Tengah, dan kolonial Belanda. Fungsi masjid sebenarnya adalah untuk tempat ibadah dan kebudayaan Islam. Merupakan tempat aktivitas hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya, dan hubungan manusia dengan alam. Aktivitas ini memunculkan elemen-elemen masjid. Menurut Profesor Robert Hillenbarth, seorang falsafah kesenian Islam, satu-satunya unsur pokok dalam membangun Islam yang paling utama adalah penyediaan ruang terbuka yang berorientasi ke arah kiblat dan dikelilingi oleh pembatas. Wujud fisik bangunan merupakan pengungkapan nilai-nilai atau budaya dari masyarakat pelakunya. Secara umum, masjid terdiri dari mihrab, ruang sholat, ruang wudhu, serta serambi. Dan elemen tambahan adalah menara, cungkup atau makam, dan kuda. Secara fisik, bagian-bagian dalam suatu masjid dapat digolongkan dalam beberapa bagian. Yang pertama tentunya ruang sholat, tempat melakukan kegiatan ritual sholat. Kemudian mihrab, yang merupakan tempat berdirinya imam, umumnya berbentuk ceruk, yaitu relung di dinding di sisi kiblat, tujuan dari arah sholat. Kemudian mimbar, tempat khatib memberikan ceramah atau khutbah. Bagian dalam masjid lainnya ada juga dikah. Mungkin ini tidak begitu populer. Bagian ini adalah tempat qori, menirukan gerakan imam sehingga dapat dilihat seluruh jamaah. Ini bisa dilihat masjid di daerah Persia. Namun di Indonesia tidak umum. Fisik bagian dari suatu masjid ada juga ditemukan kolam atau tempat bersuci. Dalam perkembangannya kemudian digantikan oleh ruangan khusus berwudu yang lebih tertutup. Kemudian fisik bagian dari suatu masjid ada juga pintu gerbang, yaitu pintu masuk areal masjid yang biasanya dihiasi oleh ornamen yang berfungsi memberikan pengalaman keruangan tersendiri bagi jemaah yang akan melangkahkan kaki menuju masjid. Bagian masjid lainnya adalah halaman terbuka. Biasanya dibangun taman atau kolam atau pancuran air sebagai tempat bersuci. Bagian masjid lainnya serambi, selasar atau koridor yang mengelilingi ruang utama. Biasanya tidak berdinding penuh, hanya dibatasi oleh tiang-tiang saja. Kemudian minaret, bangunan tinggi, tempat muadzin, seseorang yang azan
untuk mengumandangkan azan. Ciri khas masjid di Indonesia dapat dilihat dari bentuk atapnya, yaitu atap tajuk. Konstruksi atap yang berbentuk piramida yang memusat dan bertingkat-tingkat. Filosofinya diasosiasikan sebagai jamaah yang bertumpuk-tumpuk memadati masjid untuk beribadah kepada Allah. Penggunaan atap kubah di Indonesia sebenarnya merupakan bentuk modern yang dibawa oleh Kekaisaran Ottoman atau kerajaan di daerah Irana Turki saat ini dibawa ke Asia Tenggara. Jadi bentuk kubah sebenarnya bukan bentuk asli dari Nusantara, tapi pengaruh dari peradaban Islam di daerah Turki atau bekas Kekaisaran Ottoman. Ciri khas masjid di Indonesia adalah maskura, yaitu tempat khusus sholat raja atau sultan pada sebuah masjid. Terletak di ruang utama, dimaksudkan untuk menjaga keamanan raja apabila berkenan hadir untuk melakukan sholat. Ini mungkin tidak populer di daerah kita, Sumatera Utara, namun bisa dilihat di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Kemudian ciri khas masjid di Indonesia adalah beduk. Biasanya dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai waktu sholat. Beduk berasal dari India dan Cina. Pengaruh peradaban India dan Cina. Selanjutnya, ciri khas dari arsitektur Nusantara adalah menara masjid. Berikut adalah contoh-contoh masjid, arsitektur masjid, dan akulturasi budaya yang masih bisa dilihat pada arsitekturnya. Pada Masjid Kudus bisa diperhatikan pengaruh candi pada bagian menara ini. Kemudian pada Masjid Demak ada pengaruh gaya Eropa pada menaranya yang berbentuk mercusuar. Dan pada Masjid Istiqlal mengedepankan gaya modern, namun tetap memunculkan bentuk kubah, ya, pengaruh dari arsitektur dari India Timur Tengah. Di Sumatera bisa dilihat pada gambar berikut, bentuknya juga mengambil bentuk atap yang bertingkat atau tajuk. Minangkabau, Indrapuri di Aceh, Jambi, Samalanga di Aceh. Di sini dapat dilihat akulturasi masjid-masjid kuno, seperti bentuk atap yang tumpang atau bersusun, semakin ke atas semakin kecil dan berbentuk limas. Tidak dilengkapi menara, tetapi dilengkapi dengan beduk untuk menyerukan azan. Dan biasanya masjid-masjid ini letaknya berdekatan dengan istana atau makam. Ya, makam. Sedikit berbeda untuk masjid di Jawa. Ciri khasnya adalah adanya 4 tiang di tengah atau saka guru. Bisa dilihat pada masjid yang paling tua sebelum adanya era Wali Songo, bentuk saka guru itu sudah muncul. Pada Masjid Agung Demak lebih tegas, ada 4 tiang, ciri khas dari masjid di Jawa. Masjid di Kalimantan
bisa dilihat dari gambar berikut. Perhatikan atap yang juga bertingkat ya, tetap ada kemiripan dengan di daerah-daerah lain. Serambi juga terlihat jadi ciri dari masjid di Kalimantan. Demikian kuliah arsitektur Islam pada kali ini. Dapat disimpulkan secara ringkas dalam bentuk poin-poin pengaruh arsitektur Islam di Nusantara bisa dilihat dari asal penyebaran Islam itu sendiri, apakah dari Arab, dari Gujarat, dari Timur Tengah atau Persia. Kemudian pengaruh arsitektur Islam dapat dilihat dari makam, kemudian bentuk masjid, adanya menara, adanya masjid, adanya serambi di masjid, bentuk masjid dengan atap yang khas seperti atap bertingkat dan kubah, adanya beduk, saka guru, bagian dalam masjid sendiri seperti mihrab. Dan yang menarik adalah masjid atau arsitektur Islam itu sendiri adalah hasil dari akulturasi budaya. Ditemukan budaya-budaya lain yang bercampur harmonis dengan arsitektur Islam itu sendiri, sehingga menghasilkan arsitektur yang khas Nusantara tidak ditemukan di peradaban Islam di luar dari Nusantara. Sampai di sini kuliah kita mengenai arsitektur Islam di Nusantara. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.